Shalom teman-teman, selamat pagi. Hari Minggu, hari yang penuh dengan ucapan syukur, bersukacita, mau beribadah kepada Tuhan. Saat ini, duduk dengan tertib, nikmati ibadah, dan kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Artinya, jangan tidur-tiduran, semua beribadah sikapnya sopan, dan yang paling penting juga sudah mandi atau belum. Salam sehat dari Lause. Kita mulai kebaktian anak Kids for Jesus. Siapkan hatimu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi yang indah boleh kami nikmati di hari ini. Kami membawa hati yang rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kebaktian kami walaupun kami ada di rumah. Tuhan Yesus juga menolong teman-teman kami yang lain yang ada di rumahnya masing-masing. Kiranya semua dalam keadaan sehat, itulah doa kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang membawa kehidupan kami dalam ibadah pagi ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap bernyanyi, kami siap berdoa, kami siap belajar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua orang percaya katakan amin. Ya, siap. Hari ini kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Tetapi kita bernyanyi dengan iringan melalui video yang sudah Lose siapkan. Lagu apa yang akan kita nyanyikan? Ikuti videonya, dan ketika video meminta kita bernyanyi dengan gerakan, maka kita juga harus bernyanyi dengan bergerak, ya. Jangan ada yang malas. Lagu apa sih Lause? Ingat lagu Masa Depan Sungguh Ada? Lagu ini mengingatkan kita kalau kita menjadi anak Tuhan, masa depan kita sudah disiapkan oleh Tuhan, tetapi masa depan yang disiapkan oleh Tuhan hanya untuk anak-anak yang menjauhi dosa. Dan semua yang disiapkan Tuhan adalah buat anak-anak yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk kita bernyanyi bagi Tuhan dengan sukacita. Teman-teman tidak usah khawatir dengan masa depanmu. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi jaga hatimu terhadap dosa dan takut akan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama pujian ini. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa
Puji Tuhan, karena semua bernyanyi dengan semangat dan sukacita. Indah sekali lagu yang sudah kita nyanyikan tadi ya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Tapi pesannya apa? Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, apakah hari ini sudah membuat hidupmu menjadikan Tuhan Yesus tersenyum kepadamu? Nah, hari ini kalau Tuhan juga mau tersenyum kepada kita, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kita mau bernyanyi dulu dengan satu lagu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes mencatatnya, dan dia sangat rendah hati. Dia membiarkan dirinya tetap rendah hati, dan hanya Tuhan Yesus yang harus ditinggikan. Apakah kita mau seperti Yohanes Pembaptis juga? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Yuk kita bernyanyi, semuanya bertepuk tangan. Dia harus makin bertambah, makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi ya, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Saatnya teman-teman siapkan Alkitabmu, dan kita akan memulai firman Tuhan sebagai berkat hari ini yang akan kita terima dari Tuhan. Siapkan Alkitabmu, buka bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 9b sampai 10. Ulang ya, Kolose 3 ayat 9b sampai 10. Biarkan bagian Alkitab itu dibuka. Sebelum kita baca, kita berdoa dulu ya. Bagaimana sikap doamu? Sungguh-sungguh loh, jangan sampai mengecewakan Tuhan, karena Tuhan mau membagi berkat untuk teman-teman semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sangat merindukan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami pagi ini mau belajar bagaimana caranya menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya Tuhan yang akan menjelaskan melalui Lausedesi. Tuhan Yesus, tolong semua kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami terima. Inilah doa kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk kita baca bagian firman Tuhannya. Kolose 3 ayat 9b sampai ayat 10. Yuk bersama-sama Lause. 1, 2, 3. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh
pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Coba perhatikan teman-teman. Ada kata yang dicetak dengan warna merah, yaitu kata apa ya? 1, kata menanggalkan. Yang kedua, ada yang menemukan yang ditulis dicetak dengan menggunakan warna merah. Ya, benar, kata mengenakan. Kira-kira kalau kata menanggalkan dan mengenakan, apa yang dimaksud ya? Pernahkah kita menanggalkan sesuatu dan juga akhirnya mengenakan sesuatu yang lain? Pasti pernah ya. Nah, Lause ingin memberikan gambaran kepada kita. Kalau begitu, perhatikan baik-baik penjelasan Lause pada hari ini. Menanggalkan dan mengenakan. Kemudian ada kata juga yang kita pelajari. Coba lihat itu yang warna ungu dan yang warna hijau. Ada manusia lama dan manusia baru. Apa sih maksudnya menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru? Yuk kita simak baik-baik ya penjelasan Lause hari ini. Maksud dari menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru hanya bisa digambarkan dengan contoh menggunakan pakaian. Pakaian yang sudah kotor setelah kalian makan es krim atau makanan yang lain, terus baju kalian kotor, atau mungkin ketika kalian berkebun atau ketika kalian main-main di tempat yang kotor. Apakah pakaian kotornya terus dipakai? Tentunya tidak ya. Pakaian yang kotor harus kita buka dan kita tanggalkan, kita lepaskan dari badan kita dan dicuci, dan kita harus mengambil baju yang bersih yang kita bisa pakai. Nah, teman-teman, begitu luar biasanya Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa menanggalkan manusia lama seperti kita ada pakaian kotor di badan kita, kita harus tanggalkan, harus lepaskan maksudnya. Jadi tidak membiarkan kehidupan lama kita, kelakuan, tingkah laku yang buruk terus ada di dalam diri kita. Maka Tuhan mengajak kita untuk mengenakan manusia baru. Bagaimana mungkin manusia baru hanya sebatas seperti pakaian yang baru dicuci? Tidak. Semua pakaian kotor dicuci dengan proses, pakai sabun. Wah, pokoknya sampai mama juga mencucinya sampai lelah ya. Dan baju yang dihasilkan mungkin butuh pakai pemutih dan lain-lain, sehingga dia harus bersih, sehingga putih kembali. Kalau itu kaos yang kita pakai warna putih, wah harus putih bersih. Nah, Tuhan mau kita menanggalkan tingkah laku yang jahat, yang buruk. Kita tinggalkan itu, kita lepaskan dari kehidupan kita, seperti kita meninggalkan baju yang kotor dan kita harus mengenakan pakaian yang bersih, mengenakan sesuatu yang baru. Contoh yang kedua, kalau tadi yang pertama mengenakan, menanggalkan, hanya diberi contoh dengan pakaian yang kotor dan pakaian yang bersih. Nah, contoh kedua artinya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Ingatkah kita kepada 12 murid Tuhan Yesus? Pasti ingat ya teman-teman. Juga ada seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. 12 murid Tuhan Yesus dan Rasul Paulus juga tidak begitu cepatnya menjadi murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Mereka juga diproses oleh Tuhan, mereka dibentuk oleh Tuhan, dan pelan-pelan mereka bisa menjaga hati mereka dari dosa, dan mereka bisa tinggalkan semua hal-hal yang jahat di dalam diri mereka. 12 murid Tuhan Yesus dan juga Rasul Paulus
bukanlah dari orang baik-baik. Mereka juga punya sifat, punya tingkah laku yang tidak memuliakan Tuhan sebelum mereka sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Apalagi Rasul Paulus ya teman-teman, dia dulu penganiaya orang Kristen, penganiaya anak-anak Tuhan. Tetapi ketika dia menjadi murid Tuhan, 12 murid dan juga Rasul Paulus, mereka bisa menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Coba lihat yang tadi di Alkitab. Manusia lama dan kelakuannya. Kelakuan manusia lama itu apa aja sih? Siapa yang berani memberi contoh tentang kelakuan manusia lama? Yo, manusia lama itu tadi apa yang Lause maksud? Semua anak-anak yang masih melakukan kejahatan, kenakalan, ya. Yuk kita lihat, kalau anak yang marah, kira-kira kelakuan yang baik nggak? Pemarah. Wah, nggak baik Lause, marah sih boleh-boleh aja ya Lause ya. Ya bolehlah marah sedikit ya, tapi bukan menjadi pemarah. Itu adalah kelakuan manusia lama. Lalu bertengkar. Wah, siapa di sini yang suka bertengkar? Bertengkar dengan adik lah, bertengkar dengan kakak, bertengkar dengan Cece, dengan Koko, dengan Titi, dengan Meme. Wah, siapa itu yang bertengkar? Itu adalah anak-anak yang tidak menjaga hatinya dari dosa. Pasti dia senang berkelahi, senang bertengkar. Lalu apa lagi? Kira-kira kelakuan manusia lama. Tuh, lihat, suka taruh tangannya di pinggang, lalu lihat mamanya melotot, marah, membantah orang tua. Wah, ini perbuatan kelakuan manusia lama. Ya, dia tidak menjaga hatinya dari dosa ya. Lalu lihat gambar yang keempat tuh. Ada teman yang menyontek. Kira-kira menyontek itu kelakuan manusia lama atau bukan? Iya, itu adalah kelakuan manusia lama. Jadi manusia lama adalah hal-hal yang jahat yang masih terus kita lakukan. Apakah kita mau terus-terusan dengan kelakuan lama kita dan kita mau disebut manusia lama? Lause berharap tidak ada yang mau ya anak-anak, teman-teman di GKY Balikpapan dari Komisi Anak. Jangan ada yang mau hidup terus-menerus sebagai manusia lama. Bagaimana kalau begitu menjadi manusia baru? Wah, ayo kita lihat gambar selanjutnya. Kalau kita mau menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, tinggalkan itu dari hidup kita semua teman-teman. Ya, cara kita menjadi manusia baru ketika kita menanggalkan manusia lama, lalu kita mau mengenakan manusia baru, maka hanya satu hal yang boleh mengingatkan kita, yaitu karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kayu salib mahkota duri sudah dikerjakan Tuhan untuk membentuk dan memproses hidup teman-teman dan juga Lause. Bahwa kita mengenakan manusia baru bukanlah hasil usaha kita sendiri, tetapi karena kasih karunia apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, mahkota duri yang ada di atas kepalanya, bahkan semua luka-luka di tubuhnya, itu menggambarkan cintanya Tuhan kepada semua kita. Teman-teman, sungguh-sungguh Tuhan Yesus itu mengasihimu loh. Jadi, mengenakan manusia baru, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kita. Nah, apa yang harus kita perbaiki ketika kita mengenakan manusia baru? Tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal yang akan kita lihat di pagi hari ini. Yang paling penting yang harus kita perhatikan di dalam mengenakan manusia baru adalah hatimu. Yuk lihat gambar ini. Ada dua gambar, satu berwarna hitam dan satu putih yang dilingkari
dibentuk dengan warna merah. Hati yang hitam itu menggambarkan kalian di dalam manusia lama. Kejahatan dan kenakalan selalu ada di dalam hidupmu dan di dalam dosa. Hati hitam itu akan terus tumbuh subur kalau kita tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lihat apa yang Tuhan buat ketika kita meresponi, kita mau percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati bagiku dan sangat mengasihiku, maka Dia akan memberikan hati yang baru, hati yang putih bersih, oleh karena darah Yesus yang membuat hatimu bersih. Itulah tandanya hati yang bersih itu adalah manusia barumu. Ayo pilih sekarang, mau hati yang hitam atau hati yang putih? Ya, harus diperhatikan cara hidup yang tadi yang Lose sudah jelaskan. Jangan sampai dosa ada di dalam kehidupanmu, kenakalan-kenakalanmu tidak engkau ubah, dan bahkan engkau tidak mau diproses, dibentuk oleh Tuhan, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau engkau pilih hatimu mau menjadi hati yang putih, sambutlah Tuhan Yesus di dalam hatimu. Nah, teman-teman sudah pilih hati yang bersih, yang berwarna putih. Kita sudah menjadi manusia baru. Manusia baru yang berani meninggalkan dosa. Manusia baru, manusia yang berani meninggalkan kenakalan-kenakalan yang di dalam Alkitab disebut menanggalkan manusia lama. Jadi sekarang teman-teman adalah manusia baru karena sudah berjanji ingin menyambut Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena karya Tuhan Yesus di atas kayu salib membuat teman-teman dan Lose menjadi manusia baru. Yuk, senang ya lihat gambar itu. Wajah anak itu disambut oleh Tuhan, begitu sukacita memakai jubah baru. Kita mau menerima jubah baru? Kelak di surga nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama dengan semua teman-teman yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita berada di surga nanti karena kita adalah manusia baru. Jaga ya hatimu dari dosa, dan juga jangan sampai dikotori lagi hatinya. Jangan menjadi hati yang hitam itu. Kita lawan, kita mau belajar untuk berkata tidak terhadap dosa. Bersama Lose kita berdoa ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah memilih kami dan kami pun belajar untuk mengenakan manusia baru. Karena kami mau menanggalkan kelakuan-kelakuan manusia lama kami. Kelakuan manusia kami yang nakal, yang selalu inginnya dengan dosa. Kami mau minta Tuhan jauhkan itu dari kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berjanji, kami akan mengisi kehidupan kami sebagai manusia baru dengan melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya menghafal ayat hafalan. Ya, ayat hafalan tetap diambil dari bagian firman Tuhan tadi. Kolose 3 ayat 9b sampai 10. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kolose 3 ayat 9b sampai 10. Dihafalkan ya. Ada aktivitas untuk semua teman-teman yang mengikuti kebaktian hari ini. Kebaktian anak menyenangkan buat kita dengan
kita juga beraktivitas. Apa itu aktivitasnya, Lause? Buat hiasan dinding atau selipan Alkitab dari ayat hafalan tadi. Lause sudah kasih contoh tuh di dalam gambar. Tapi isinya adalah ayat hafalan hari ini ya. Pakai tulis tangan boleh, dihias-hias, dipercantik ya. Dan jangan lupa bentuklah sesuai dengan kreasimu. Bisa juga di print out ya. Selamat mengerjakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan. Amin.